Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah as-shadiqul wa'dil amin. Bersama-sama kita hormati Ketua Pembangunan Masjid Wikilia beserta seluruh panitia, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para ahli ilmu, ahli ibadah, bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga besar Wikilia maupun dari tempat yang lain yang hadir pada kesempatan pagi ini. Alhamdulillah kita gunakan kesehatan kita, umur kita dalam mendalami Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan semua yang kita usahakan termasuk umur kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini insya Allah kita akan lanjutkan kajian tafsir Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 284. Hari ini insya Allah kita selesaikan surah Al-Baqarah. Minggu depan insya Allah kita lanjut dengan surah Ali Imran. Mari kita baca bersama-sama surah Al-Baqarah 284. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi, miliknya Allah lah, ma apa-apa, fis samawati yang ada di langit, wama dan semuanya yang ada, fil ardi yang ada di bumi. Ayat ini Bapak Ibu sekalian kelihatannya sederhana ya. Allah hanya menyatakan miliknya Allah lah semua yang di langit dan di bumi. Kalimat lillahi diartikan dengan miliknya Allah. Ini ada beberapa makna di dalam tafsir. Apa ini artinya? Allah lah yang menjadi pemilik segala sesuatu secara hakiki. Bapak Ibu bisa memiliki sesuatu. Bapak punya rumah. Kita tanya sekarang, rumahnya HGB atau hak milik? Nah, kita tanya di Widelia, Ibu rumahnya apa? Saya HGB. Oh, kan belum berarti ya, belum hak milik. HGB dengan hak milik itu berbeda.
Sementara yang kita punya di Widelia ini cuma 1 atau 2 rumah atau 3 rumah ya. Nggak lebih dari 10 rumah. Ada nggak di antara kita yang punya 10 rumah di Widelia? Itu pun kita katakanlah ada orang yang di antara kita punya 10 rumah, lalu kita katakan orang ini kaya, ya kan? Allah itu memiliki semua yang ada di langit dan di bumi. Dan kepemilikannya Allah itu adalah kepemilikan yang hakiki. Maksudnya apa? Ibu punya 10 rumah di Widelia, tapi kepemilikan yang kita miliki itu dia tidak hakiki, tidak selamanya kita miliki. Bisa itu kita tinggalkan karena kita mati, atau dunia yang meninggalkan kita, atau dia yang nanti berubah, yang tadinya 10 rumah lalu bisa-bisa nanti dalam perkembangannya kita nggak memiliki sama sekali, satu pun nggak memiliki. Itu berarti bahwa kepemilikan manusia itu sifatnya nisbi. Kita hanya diberikan kepemilikan itu sesaat. Sesaatnya kapan? Mungkin 60 tahun, mungkin 70 tahun, mungkin 100 tahun paling lamanya. Coba bandingkan dengan kepemilikannya Allah. Maka atas dasar ini kalau ada manusia yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, sombong dia. Ada manusia yang ngerasa dia sudah kaya raya, itu sebenarnya nggak ada apa-apanya dibanding dengan Allah, karena kepemilikannya itu nisbi, terbatas dia. Maka pada ayat ini Allah ingin menggambarkan kepada kita betapa agungnya Allah, sehingga ada apa-apa itu kita harus selalu kepada Allah. Kita harus selalu bersikap fakir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, lillahi itu artinya juga semua hasil ciptaan yang ada di muka bumi ini miliknya Allah. Semua yang diciptakan yang di muka bumi Allah. Manusia bisa nggak menciptakan sesuatu? Tidak bisa. Yang bisa dilakukan oleh manusia itu hanya mengembangkan. Ada nggak manusia yang berhasil membuat zurrah, membuat satu biji? Ada nggak manusia yang berhasil membuat satu biji? Tidak ada. Yang dilakukan oleh manusia itu hanya mengembangkan yang sudah ada. Tidak ada manusia yang mampu mengadakan sesuatu yang semula tidak ada menjadi ada. Tidak ada. Ini yang disebut dengan khalaqah. Manusia itu hanya mengembangkan, manusia itu memikirkan bagaimana ya pohon, katakanlah pohon rambutan yang satu dengan yang lain disetek, pohon jambu yang satu dengan yang lain disetek menjadi bermacam-macam di situ. Tapi suruh manusia untuk membuat satu biji yang semula tidak ada di muka bumi ini, yang semula tidak ada, jangan yang ada, bisa apa tidak? Nah, disinilah kelemahan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Jadi semua ciptaan yang ada di muka bumi ini miliknya Allah. Bapak Ibu bisa lihat di laut, itu semuanya itu yang mencipta Allah. Di dalam bumi yang nggak kelihatan oleh kita, para ulama tafsir mengatakan yang di dalam bumi itu lebih dahsyat daripada yang di atas bumi. Yang kita lihat gunung-gunung, yang kita lihat kekayaan di atas bumi ini masih belum seberapa dibandingkan yang ada di dalam bumi, belum yang ada di langit. Semuanya itu ciptaannya Allah. Nah, manusia apa yang diciptakan? Maka kalau ada manusia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia itu tidak tahu diri, siapa dirinya, siapa penciptanya. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang disebut dengan lillahi itu, maka kita harus belajar tafsir itu di sini. Kalau kita belajar hanya terjemahan, kita hanya dapat satu, karena terjemahan itu diambil mana yang paling dekat dengan yang dimaksud oleh ayat tadi. Yang ketiga, yang disebut dengan lillahi itu adalah Allah lah yang mengelola. Jadi bumi ini sudah berapa ribu tahun, berapa miliar tahun
itu dikelola oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa menikmati kehidupan bumi ini, padahal 12.000 tahun yang lalu itu sudah dihuni oleh manusia. Miliaran tahun sebelumnya sudah ada ini alam, tapi yang menghuni bukan manusia. Coba, sampai pada saatnya nanti dikelola oleh Allah Subhanahu wa taala, dihancurkan alam ini. Lalu kita semua pindah dari kehidupan yang ada di dunia, maka disebut dunia. Kenapa disebut dunia? Karena kehidupan ini kehidupan yang fana. Dia tidak abadi. Maka tidak ada manusia yang abadi di dunia, tidak ada. Dia akan pindah kepada kehidupan berikutnya di alam barzah. Dia akan pindah nanti kepada kehidupan akhir. Maka yang mengelola semua kehidupan itu adalah Allah. Kemudian yang keempat, yang mengatur segala sesuatu itu adalah juga Allah. Jadi Allah yang mengatur. Kita memang bisa ngatur sesuatu, tapi pengaturan kita itu bisa terjadi kalau diizinkan oleh Allah. Kita bisa ngatur ini, ngatur ini, ngatur. Kalau tidak diizinkan oleh Allah, kalau kita diberi sakit, kita nggak bisa. Kalau kita diberi kelemahan untuk kemampuan mengelolanya, kita nggak akan bisa. Kalau kita tidak diberikan ilmu untuk mengelola itu, kita nggak bisa. Maka kalau ada manusia yang mengelola, ada manusia yang bisa mengatur sesuatu, sebenarnya itu diizinkan oleh Allah. Maka kalau ada orang-orang yang tidak iman kepada Allah, lalu dia bisa menguasai banyak hal, dia bisa menjadi lebih kaya daripada orang yang beriman, itu karena diizinkan oleh Allah. Tapi belum tentu diridhoi oleh Allah. Dia diizinkan selama hidup di dunia. Ketika nanti semuanya itu tidak digunakan untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala sebagiannya, maka dia akan disiksa dengan apa yang pernah diberi. Maka orang-orang yang punya kelebihan banyak hal, ketika dia tidak iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kelebihannya itu nanti akan menjadi siksaan. Seberat itu, sebesar itu juga nanti siksaannya. Maka mereka didahulukan. Kenikmatannya itu diberikan dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, supaya bisa melihat orang mukminnya itu seperti apa. Maka di dunia ini saling lihat. Orang mukmin melihat orang-orang yang tidak beriman, orang yang tidak beriman juga saling lihat. Supaya apa? Bisa mengambil pelajaran bahwa kembalinya semua manusia itu kepada Allah. Maka di sini dikatakan lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Miliknya Allah lah. Semua makhluknya Allah lah yang ada di langit dan bumi. Bahwa Allah lah yang mengatur, bahwa Allah lah yang mengelola. Maka kalau kita diberikan kesempatan untuk mengelola, harus adil seperti adilnya Allah. Harus tidak menzolimi orang lain seperti Allah tidak menzolimi siapapun. Nah, di situ. Oleh sebab itu manusia yang memahami akan kalimat ini, nah, dia akan mencontoh sifat-sifat Allah di dalam kehidupan di dunianya. Wa in tubdu ma fi anfusikum, jika kamu nyatakan apa yang ada dalam hatimu, au tukhfuha, atau engkau sembunyikan, yuhasibkumullah, Allah akan ngitung. Jadi apa yang kita sembunyikan dalam hati atau yang kita tampakkan dalam hati itu akan dihitung oleh Allah. Kalau dia buruk, dia akan dihitung dosa. Kalau dia baik, dia ada yang dihitung sebagai pahala. Nah, sekarang saya tanya kepada Bapak Ibu yang katakanlah kita ini ahli tentang diri kita, ya. Kata hati itu ada berapa macam? Ada nggak di sini yang ahli psikologi? Kata hati itu ada berapa macam? Kita nggak pernah membedakan kata hati yang ada dalam hati kita.
Kalau ilmunya itu tidak diberikan oleh para ulama berdasarkan apa yang mereka alami, apa yang mereka teliti dari ayat-ayat Al-Quran, kita nggak dapat. Maka kata hati itu ada 5 macam. Yang pertama yang disebut dengan hajis. Hajis itu kata-kata hati kita terlintas, tapi habis itu hilang. Ibu melihat apa gitu, terlintas, langsung tersirat dalam hati kita. Oh, gini, tapi hilang. Kita ingat-ingat lagi, nggak dapet gitu. Ini yang disebut dengan hajis. Yang kedua, khotir. Khotir itu yang terlintas, spontan dia, tapi berhenti. Bisa kita review kembali. Oh, dulu saya pernah ingat-ingat. Dulu misalnya ada orang, ketika ini Jonggol ini belum jadi apa-apa, kita lewat di Keranggan. Ketika setiap hari kita lewat dari Keranggan itu menuju ke Jati Asih, kita ngelihat ini jalan ini kalau diteruskan ke sana kemana ya? Kita nggak tahu. Dan belum berkesempatan untuk ke situ. 20 tahun kemudian itu tiba-tiba kita ditempatkan di sini. Oh, ternyata dulu yang pernah terlintas dalam hati saya itu jalan itu kalau diterusin kira-kira nyampe mana? Ini disebut dengan hajis. Sesuatu yang terlintas, dia menetap dalam hati kita, lalu kita bisa review. Oh, ternyata dulu pernah saya mikirin. Ibu ketemu dengan orang terlintas, lalu udah nggak pernah ingat lagi. 10 tahun kemudian ketemu, oh kita pernah ketemu ya dulu ya. Nah, di situ. Ini yang disebut dengan khotir. Sesuatu yang terlintas dalam hati kita, tetapi bisa kita review, tidak hilang dia. Yang ketiga yang disebut dengan hadisun nafas. Hadisun nafas. Hadisun nafas itu apa? Bisikan-bisikan hati yang muncul. Ini sering, bisikan hati ini sering. Kita ini sama orang, lalu hati kita lalu berbisik. Yang mengetahui hati kita berbisik siapa? Hanya kita dengan Allah. Itu orang dekat, ibu, suami ataupun istri, tidak tahu dia. Kita sama-sama menyaksikan orang sakit. Itu. Apakah kata hati orang yang datang ke situ sama? Tidak sama. Sifat kasihannya itu tidak sama. Ini yang disebut dengan kata hati. Yang disebut dengan hadisun nafas. Kata hati ini jamak dalam hati kita. Ada apa-apa, kita selalu punya kata hati. Kita ketemu sama orang, kita langsung punya kata hati. Kita punya kesan yang terlintas di dalam hati kita. Ini disebut dengan hadisun nafas. Kemudian di atas itu yang lebih kelihatan nampak lagi ada namanya ham. Ham itu sesuatu yang terlintas dalam hati kita, lalu kita memikirkan. Jadi kita terkesan sama orang, lalu kita seandainya ini gimana ya? Tapi nggak pernah keluar dari mulut. Kita hanya seandainya dia nanti menjadi kawan saya bagaimana? Seandainya dia nanti. Jadi ada harapan-harapan gitu, terhadap orang itu. Biasanya di sini ada keterkesanan. Ini disebut dengan ham. Lalu setelah itu ada azam. Azam itu kata hati yang sudah bulat. Tekadnya itu sudah kuat. Karena dalam azam itu dipikirkan nanti caranya bagaimana. Azam. Kita sering ini. Jadi dari hadisun nafas, lalu ham, lalu azam. Ini kita itu tiap hari kita ada. Yang terakhir adalah niat. Niat itu sudah betul-betul bulat, lalu dilaksanakan, lalu diomongin kepada orang lain. Itu niat. Dulu ketika ayat ini turun, para sahabat menangis. Ini. Kalau buat kita kelihatannya nggak ada apa-apanya ayatnya, gitu. Allah menyatakan dalam firman-Nya di sini, in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Apa yang engkau tampakkan dalam bisikan hatimu atau yang engkau sembunyikan dalam-dalam di dalamnya, itu akan dihitung oleh Allah. Kita kayaknya
nggak ngaruh buat kita ya, karena memang kita tidak mendalami. Bagi para sahabat saat itu ini merupakan sesuatu yang berat. Ya Allah, kalau saya melihat orang itu langsung muncul, aduh saya kok nggak suka ya, hati saya kok. Coba hati ini dibuka ya, hati ini ada alat yang bisa mendeteksi lagi ngapain kata hati kita. Mungkin buruknya kita itu lebih kelihatan daripada baiknya. Untungnya hati itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan badan kita, sehingga kalau ada keburukan-keburukan, ada kita punya suudzon kepada orang lain, kita nggak suka sama orang lain, kita masih menyimpannya di dalam hati, muka kita tetap normal. Coba 5 kata hati ini kalau dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin nggak ada di antara kita yang masuk surga. Di sini beratnya. Maka para sahabat menangis. Lalu dia datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, berat sekali hidup ini. Kita sudah diperintah salat, diperintah zakat, diperintah puasa. Yang paling berat itu diperintah jihad, itu udah berat. Sekarang turun wahyunya Allah yang mengatakan apa yang terlintas dalam hatimu, baik hajis, baik khotir, baik hadisun nafas, baik ham, baik azam, semuanya itu dihitung oleh Allah. Kalau terlintasnya buruk, dihitung sebagai keburukan. Ini yang berat. Lalu setelah itu turunlah ayat berikutnya nanti, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani masing-masing kita itu kecuali sebatas kemampuan kita. Maka nanti para ulama mengatakan yang dihitung itu kalau sudah niat. Kalau sudah niat, kalau sudah kita omongin, saya punya niat, saya udah kuat, saya harus akan begini. Nah, saya udah niat, saya akan lakukan kapan? Saya akan bantu orang, saya mau ini, uangnya nanti saya ambilkan dari sini, saya udah niat itu. Saya akan beri nanti kapan. Kalau sudah niat seperti itu, maka dia dihitung. Kalau niatnya itu adalah niat yang baik, dia dihitung satu kebaikan. Begitu niat ini nanti dilakukan oleh kita dapat 2 kebajikan. Ini hebatnya Allah. Sementara yang lain tadi, yang hajis, yang khotir, yang hadisun nafas, yang ham, yang azam, tidak dihitung. Ibu melihat saya lalu kemudian saya nggak suka ini itu. Selama itu belum diomongin kepada orang lain, tidak dihitung. Di situ. Maka kalau niat ini tadi buruk, ditunggu oleh malaikat. Saya akan tunggu ini bapak ini lewat di sini, akan saya ini, gitu. Kalau itu sudah ada dalam hati kita, niatnya sudah ada dalam hati kita, maka kalau itu keburukan ditunggu oleh malaikat, tidak ditulis dulu sampai itu dilaksanakan. Coba begitu murahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pun demikian tidak boleh kita hanya niat doang gitu. Mentang-mentang niat didapat pahala, niat aja yang banyak-banyak, nggak usah dilaksanakan. Allah Maha tahu engkau main-main. Nah, di situ. Oleh sebab itu niat itu letaknya di hati. Kita sholat, niatnya itu di mana? Di hati. Ya Allah, saya sholat subuh 2 rakaat, sudah. Adapun kalimat yang kita sebut usolli fardhu subhi itu menguatkan apa yang ada di dalam hati kita. Nah, di situ. Kenapa penting disebut? Untuk ngajari orang lain, terutama anak-anak. Tidak mungkin kita ajarin, niat itu ada di hati. Pokoknya kamu niat aja dalam hati. Untuk mengajarinya itu mudahnya disebut. Kamu harus niat, saya niat puasa Ramadan. Sehingga nanti
kalimatnya itu disebut nawaitu soma wadin an adai bantisahri ramadhana hadi sanati fardalillahi ta'ala, lalu dipasang niat itu dalam hati kita. Maka kalau ada orang sholat subuh kemudian dia sholli fardul asri tapi niat dalam hatinya itu saya sholat subuh, maka yang dipakai adalah yang di dalam hatinya. Nah di situ. Jadi kalimat-kalimat itu hanya penguat saja. Nah, oleh sebab itu yang dihitung adalah niatnya. Maka pergunakanlah niat itu yang baik-baik. Kalau kita tiba-tiba hati kita punya apa-apa, perasaan ini dengan ini orang lain segala macamnya, belum dihitung selama itu tidak kita munculkan kepada orang lain. Oh saya kok gini ya gini. Nah, udah diomongin kepada orang lain, nah itu udah beda lain. Selama masih ada dalam hati kita, berbeda hukumnya. Nah di sini. Oleh sebab itu kata hati itu ternyata banyak. Kata hati itu ada 5, dan kata hati berupa niat itulah yang dihitung. Sebagian ulama mengatakan azam itu sudah mulai dihitung. Jadi kebulatan tekad dengan merencanakan sesuatu itu sudah dihitung. Tapi dalam hadis yang dihitung itu adalah niat. Kalau sudah niat baik, dihitung 1 kebaikan. Kalau dilaksanakan, hitung 2 kebaikan. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Oleh sebab itu Allah mengampuni kepada orang yang dikehendaki. Allah tidak semena-mena. Ketika Allah mengampuni siapa, ketika Allah yang firu liman yasha mengampuni kepada orang yang wa yu'adzibu man yasha, dan Allah menyiksa orang yang dikehendaki. Allah lah yang paling tahu tentang kita. Jadi kita ini seakan-akan sok tahu tentang diri kita, padahal tidak juga. Banyak kita yang tidak tahu tentang diri kita yang sesungguhnya. Kita menganggap kalau kita banyak uang itu bagus, tapi ternyata tidak bagus menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menganggap bahwa kalau kita begini itu bagus, tapi ternyata tidak. Kenapa? Karena masih ada ilmu-ilmu Allah yang lain yang tidak kita pahami. Ilmu kita itu terbatas, sehingga kebenaran yang ada pada diri kita itu subjektif, selalu subjektif kita. Oleh sebab itu dekatkan dengan Al-Quran. Al-Quran itu bagaimana? Al-Hadis itu seperti apa? Karena dia menjadi petunjuk kita. Bagaimana kita mau masuk surga kalau kita tidak mau ngikutin Al-Quran sama As-Sunnah? Kita ngikutin kita aja, pokoknya menurut saya benar ya benar. Itu sangat subjektif. Apa yang engkau anggap benar menurut orang lain saja belum tentu benar. Bagaimana menurut Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau menurut kita hidup di dunia ini menjadi baik kalau kita kaya. Padahal belum tentu yang kaya itu baik buat dirinya. Nah di situ. Maka tadi ketika Allah menyatakan lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, Allah ingin menunjukkan kekuasaannya. Karena pada ayat minggu yang lalu Allah menunjukkan keluasan ilmunya. Maka kalau ada orang yang luas ilmunya lalu kemudian besar kekuasaannya digunakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia menjadi profil yang sempurna. Tapi kalau dia kaya tidak ada ilmunya, udah membahayakan itu buat orang lain. Nah di situ dia orang berilmu tapi tidak kaya, maka orang menganggapnya masih belum sempurna. Maka Allah menggambarkan di sini dengan kalimat lillah itu adalah kesempurnaan. Kesempurnaan Allah itu adalah karena keluasan ilmunya. Yang kedua karena keluasan kekuasaannya. Maka kita harus merujuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah terhadap segala sesuatu itu maha kuasa. Oleh sebab itu mintalah kepada Allah. Ada apa-apa harus kepada Allah. Hari ini kita bisa melakukan apa-apa itu karena izinnya Allah. Kita menjadi dapat diridhoi oleh Allah kalau kita semuanya yang kita lakukan itu bersandar
kepada Allah. Ya Allah, saya lakukan ini, begini, 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 begini. Perhatiin, nanti akan berubah. Ternyata yang kita lakukan itu dilancarkan, dimudahkan, dilonggarkan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita punya waktu untuk bekerja itu katakanlah pagi 12 jam. Kalau kita tidak bersandar kepada Allah, waktu itu terasa sempit terus, tidak ada longgarnya. Tapi kalau sejak pagi ditujukan kepada Allah, ya Allah saya begini, saya begini, saya begini, saya begini, nanti Allah akan memberikan kelonggaran. Bahkan di dalam waktu 1 jam yang kita anggap sempit sekalipun, Allah nanti memberi kelonggaran di situ. Maka waktu yang mekanik ini bagi Allah Subhanahu wa taala itu terasa longgar kalau hati kita dilonggarkan. Tapi waktu 1 jam yang mekanik ini akan terasa sempit kalau perasaan kita, hati kita itu disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kembalikan kepada Allah, karena Allah lah yang memiliki waktu yang mekanik, tetapi Allah juga memiliki waktu yang kita rasakan. Waktu itu yang mana sesungguhnya? Sesungguhnya waktu itu yang kita rasakan. Ketika kita senang dalam kegiatan kita, nggak kerasa itu, walaupun 2 jam, 3 jam nggak kerasa. Tapi kalau kita nggak suka itu, setengah jam aja kita, aduh, udah nggak sabar kita mau keluar dari situ. Nah di situ. Maka waktu yang sesungguhnya yang kita miliki adalah waktu yang kita rasakan. Maka ada disebut dengan quality. Waktu itu punya kualitas. Kenapa waktu punya kualitas? Karena bukan hitungan mekaniknya yang kita hitung, tapi yang kita hitung adalah yang kita nikmati daripada waktunya itu. Sampai di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Di dunia ini yang berkuasa Allah. Oleh sebab itu, tidak bisa tidak sebagai seorang muslim kita kembali kepada Allah. Nah, sekarang kita masuk kepada 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Ini ayat istimewa. Kenapa ini ayat istimewa? Pertama, ayat ini punya kesesuaian dengan awal dari surah Al-Baqarah. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Ada sifat-sifat orang mukmin di situ. Di sini ditegaskan lagi, di akhirnya itu ditegaskan oleh Allah. Amanar Rasul, Nabi Muhammad. Jadi kalau di dalam Al-Quran disebut Rasul satu, itu Nabi Muhammad. Kenapa tidak disebut langsung Muhammad? Disitulah penghormatan Allah kepada Nabi yang satu ini. Allah tidak pernah menyebut namanya sekalipun kecuali menyertakan langsung dengan jabatannya. Muhammadun Rasulullah. Dia sering disebut dengan jabatannya, ya ayuhan nabi, ya ayuhan rasul. Kenapa? Karena menyebut orang dengan jabatannya itu lebih mulia daripada menyebut namanya. Ada di sini Pak RT, kita sebut Pak RT gitu. Dengan kita sebut namanya, lebih mulia mana? Lebih mulia yang disebut adalah jabatannya. Begitulah etika. Kenapa Allah Subhanahu wa taala Muhammad itu berbeda dengan nabi yang lain? Yang lain disebut oleh Allah, ya Musa, ya Ibrahim, ya Isa. Muhammad tidak. Karena Allah menempatkan Muhammad itu berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Maka di sini amanar Rasul. Nabi Muhammad beriman bima unzila ilaihi, dengan apa yang diturunkan kepadanya mir rabbihi, dari Tuhannya. Wal mu'minu, nanti orang-orang yang mukmin, para sahabat itu juga beriman seperti imannya Nabi Muhammad. Ayat ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan sekilas, tidak menarik. Padahal ayat ini menegaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan keimanan Nabi Muhammad itu berbeda dengan keimanan yang lain.
Karena dia nabi, maka dia punya keimanan itu yang luar biasa, berbeda dengan keimanan kita. Para ulama tafsir mengatakan, sebelum beliau diangkat menjadi nabi, Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kesukaan kepada beliau dalam hati beliau untuk tahannus. Tahannus itu untuk menyendiri selama 6 bulan. Jadi sebelum datang wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, beliau itu disukakan hatinya untuk bertahannus. Bapak Ibu pernah lihat ya dalam pengalaman kita? Kita nggak tahu apa-apa ya, kenapa kita bisa mengarah ke situ? Itu Allah yang mengarahkannya. Itulah yang terjadi pada Rasulullah SAW. Jadi kita semula anggapnya biasa-biasa saja, tapi kenapa kita bisa? Nah, di situ. Dan di dalamnya itu terdapat banyak kebajikan. Ini yang disebut dengan hati kita disukakan dengan sesuatu. Dan sesuatu itu memiliki kebaikan yang luar biasa. Maka Nabi Muhammad sebelum wahyu itu turun sudah diajari oleh Allah seperti itu. Sehingga nanti ketika malaikat Jibril datang, beliau sudah sangat yakin karena sebelum-sebelumnya sudah bermimpi apa yang terjadi pada mimpi malam ini besoknya terjadi. Apa yang terjadi mimpi ini besoknya terjadi. Apa yang mimpi ini besoknya terjadi. Sehingga beliau sangat yakin bahwa mimpinya itu berasal dari Allah. Maka nanti datang malaikat Jibril, beliau sudah yakin banget. Maka keimanan Nabi itu berbeda dengan keimanan kita. Ketika beliau ditawari, Muhammad, kau tinggalkan dakwahmu, aku beri semua yang terbaik yang ada di kaum Quraisy, kata orang-orang Quraisy. Kamu mau menjadi raja di sini, kami jadikan. Kamu mau milih orang-orang yang tercantik di sini sebagai istrimu, pilih, itu semau kamu. Kamu pengen apa saja silahkan, tapi tinggalkan dakwah. Apakah Nabi mau? Beliau tidak mau. Beliau mengatakan, "Law wadu'a asy-syamsa fi yamini", seandainya matahari diletakkan di tangan kananku, diletakkan juga bulan di tangan kiriku, supaya aku meninggalkan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala ini, niscaya aku tidak akan melakukannya. Coba kalau kita yang berdakwah, udah berhenti aja dakwah. Saya cukupi hidupmu dan keluargamu. Kita, ya udah berhenti aja dakwahnya. Nah, gitu. Ini kita. Maka di sini amanar Rasul. Rasul itu punya keimanan yang luar biasa. Wal mu'minun, dan kemudian orang mukmin yang dekat dengan Rasul, yang hidup pada masa Rasul. Maka para sahabat itu imannya beda dengan kita. Para sahabat itu lebih sulit dari kita. Sa'ad bin Abi Waqqas ketika dia masuk Islam, ibunya gak mengakui sebagai anak. Bilal ketika dia masuk Islam, dihabisin dia oleh majikannya. Ammar bin Yasir, ibunya dibunuh, bapaknya dibunuh, tinggal dia. Coba, adakah orang yang seperti ini sekarang? Bisa terhitung. Kalau itu terjadi pada kita, mungkin kita tidak kuat. Justru orang sekarang menjual keimanannya karena dia ingin mendapatkan kemudahan di dunia. Dia lepas agama Islamnya karena suaminya. Nah, karena kalau nggak suami dengan itu, dia nganggap dia bakal kere. Nah, gitu. Nah, di situ. Padahal ini kepentingan sesaat. Ini hanya kepentingan 60, 70, 100 tahun. Habis itu akan kita tinggalkan. Kita ini, katakanlah kita memiliki hak milik dari rumah, katakanlah semua yang dimiliki ini milik kita, hak milik kita. Kita bakal meninggalkan kalau kita diwafatkan oleh Allah. Atau hak milik kita itu yang meninggalkan kita karena dia rusak, karena dia hancur, karena dia ada musibah dan lain sebagainya. Hak milik yang sesungguhnya itu hanya miliknya Allah Subhanahu wa taala. Maka berpikirlah untuk walal akhiratu khairul laka minal ula. Berorientasikanlah untuk akhirat itu lebih baik.
Maka ayat ini menyatakan kepada kita, orang mukmin yang awal itu kuat sekali imannya. Semakin kesini, semakin lemah. Kita mungkin dengan izin Allah masih kuat, tapi lihat anak-anak kita, apakah sama dengan kita? Tidak sama. Semakin kesini, semakin lemah imannya. Maka di sini ayat ini menegaskan kepada kita, Rasul mengajarkan kepada kita untuk beriman kepada Al-Quran. Kullun amana billah, masing-masing kita, baik Rasul maupun orang mukmin, bahkan sekarang kita ini umatnya, beriman kepada Allah. Sudah jelas. Wa malaikatihi, dan malaikatnya Allah, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya Allah, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya Allah. Kemudian setelah itu la nufarriqu baina ahadin min rusuli, kami tidak membeda-bedakan antara rasul yang satu dengan rasul yang lain. Kenapa? Karena orang Yahudi, orang Nasrani membedakannya. Padahal itu sudah tidak diperkenankan oleh Allah. Orang Yahudi tidak mau mengakui Nabi Isa, tidak mau mengakui Nabi Muhammad. Mereka hanya mengakui Nabi Musa alaihissalam. Orang Nasrani mengakui Nabi Musa, mengakui Nabi Isa, tapi nggak mengakui Nabi Muhammad. Mereka yang tidak mengakui salah satu di antara nabi seperti ini, apalagi yang tidak diakui itu adalah Nabi Muhammad, maka dia kafir, dia ingkar, dia tidak menerima satu kesatuan dari ajarannya Allah. Maka kalau di zaman sekarang masih ada orang tidak beriman kepada Nabi Muhammad sebagai Rasulnya Allah, dia ingkar dia kepada Allah. Walaupun dia mengamalkan ajaran agamanya, tapi kalau tidak beriman kepada Nabi Muhammad, salah dia. Oleh sebab itu, keimanan itu harus mengikuti perintahnya Allah. Ilmu kita dalam kaitannya dengan keimanan itu harus mengikuti apa yang ada dalam Al-Quran, tidak semau kita. Nah, di situ. Nanti di agama lain itu semau dia, mau-maunya dia. Nah, ini yang salah. Kalau semau kita, berarti kita mau kemana nanti? Apakah kita punya surga sendiri? Gitu. Kan tidak juga. Kita semuanya itu akan kembali kepada Allah. Maka yang harus diikuti itu adalah peraturannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullun amana billah. Setelah itu, la nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu, dan mereka berkata para sahabat, sami'na wa ata'na, kami dengar apa yang engkau katakan ya Rasul, wa ata'na, lalu kami mentaati. Kenapa perlu ditegaskan di sini? Karena orang-orang Yahudi itu mengatakan sami'na wa asaina, kami dengar engkau Musa, tapi kami nggak mau ngikutin. Kami mau semaunya sendiri di dunia ini. Ini nggak bisa. Maka orang mukmin berbeda dengan orang Yahudi. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran itu berangsur-angsur dia. Supaya apa? Supaya bisa diamalkan. Orang-orang Yahudi kalau diajak perang, ya udah kami dengar, tapi kami mau duduk-duduk aja di sini. Kami nggak mau repot-repot perang. Engkau aja yang berperang bersama Tuhanmu, katanya. Itu orang Yahudi. Islam tidak. Para sahabat itu mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami akan ngikut. Seandainya kami pun harus mati, tidak apa-apa. Justru kemuliaan itu terdapat pada ketaatan ketika kita mengikuti Rasulullah SAW. Jadi berbeda pandangannya. Yang satu duniawi, yang satu ukhrawi. Nah, di situ bedanya. Sami'na wa ata'na. Maka apa yang ada dalam Al-Qur'an sama As-Sunnah, sami'na wa ata'na. Tapi selain Nabi, kita nggak bisa sami'na wa ata'na. Ada guru kita, pokoknya apa yang dikatakan oleh guru saya itu saya ngikut 100%. Enggak. Guru itu bisa salah. Dia manusia biasa.
dia bukan nabi, dia bukan rasul. Nah di situ kita harus ngikut tapi kritis. Ibu semua saya ajak ke sini karena waduh nggak sesuai ya jangan ngikut. Nah di situ. Jadi kita itu ngikut dengan kritis. Kalau itu selain nabi siapapun dia. Nah berbeda dengan nabi. Nabi itu wajib sami'na wa ata'na. Tapi karena nabi sudah tidak ada, maka kalau apa yang disebut dengan Al-Qur'an dengan As-Sunnah, di situ kita sami'na wa ata'na. Karena pengganti daripada Rasul adalah yang ditinggalkannya. Taraktu fikum amroini. Saya tinggalkan dua perkara. Dua perkara itu adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Setelah kita mengatakan sami'na wa ata'na, Nabi mengajarkan ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Semoga dengan kami mengikuti Rasul itu tadi, lalu Engkau mengampuni kami ya Allah. Karena semua orang yang taat kepada Rasulnya diampuni oleh Allah. Dosa-dosanya diampuni, dinaikkan derajatnya, ditinggikan nanti kemampuan untuk tazkiyatun nafas. Jadi kita ini sebenarnya kalau beribadah sedang menyucikan jiwa kita. Kita bersedekah, kita sebenarnya menyucikan harta kita. Kita puasa, menyucikan jiwa dan pikiran kita. Tidak ada dalam agama kita ini yang sia-sia semua perbuatan yang kita lakukan, tidak ada. Cuman kita nggak tahu aja, sehingga kadang kita pelit. Nah di situ, kenapa pelit? Karena kita nggak tahu bahwa itu bermanfaat untuk kita. Seandainya itu kelihatan semua oleh kita, niscaya kita akan berlomba-lomba. Cuman karena nggak kelihatan, maka kita ada yang pelit, kita ada yang nggak mau sholat sunnah, gitu. Kita enggan berpuasa, nah di situ. Karena yang kita ikutin adalah hawa nafsu kita, padahal hawa nafsu ini ngarahnya selalu kepada yang pada buruk. Maka dua ayat ini kalau kita baca malam mencukupi kita sampai datang malamnya lagi. Maka kalau bisa dihafal oleh anak-anak. Oleh kita kalau bisa dihafal sebelum tidur kita baca amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbi wal mu'minun, selain baca trikul ya Bu, trikul tahu kan? Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, lalu baca ayat kursi, lalu baca ini. Hadisnya mengatakan siapa yang membaca surat ini pada satu malam maka dia akan dicukupkan sampai malamnya lagi. Dicukupkan itu semua kebaikannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi Allah itu sudah mengukur, masing-masing kita itu sudah diukur. Kita ngerasa berat itu karena belum dicoba. Kita melihat sesuatu, waduh kayaknya berat, kita nggak bisa. Padahal setelah kita coba, ternyata bisa coba. Jadi kadang kita itu takut untuk melakukan percobaan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak membebani kita kecuali sebatas kemampuan. Allah itu sudah mengukur. Tidak ada di antara kita ini di luar dari batas yang diberikan oleh Allah. Tidak ada. Sholat, puasa, tidak ada yang aslinya memberatkan. Yang membuat berat itu apa? Hawa nafsu kita. Ini hawa nafsu kita nggak mau aja. Padahal kalau kita mau, justru yang sholat 5 waktu itu masih kurang buat kita. Gitu. Kalau kita mau zakat kita itu masih belum ada apa-apanya. Kita mau sedekah, kita mau. Puasa Ramadan itu kalau kita tahu nggak hanya Ramadan kita berpuasa. Ya, di situ. Jadi ini disebabkan oleh apa? Ketidaktahuan kita. Maka di sini dikatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Dia mendapatkan pahala terhadap apa yang dia lakukan. Kalau yang dilakukan itu baik. Tapi kalau yang dilakukan itu buruk, wa 'alaiha ma iktasabat, maka perbuatan buruk yang kita lakukan itu akan ada implikasinya. Tidak sekarang. Tidak mesti sekarang. Kita punya keburukan, kita bisa sembunyikan itu sekarang sampai kita meninggal bisa. Tapi mungkinkah itu disembunyikan di sisi Allah? Tidak mungkin.
disembunyikan di sisi Allah. Kenapa? Karena apa yang ada di sekitar kita ini menjadi saksi. Tangan kita menjadi saksi, kemudian badan kita menjadi saksi. Bagaimana kita melakukan sesuatu, badan kita tidak menyaksikannya, kan tidak mungkin. Justru nanti di akhirat mulut kita yang tidak bisa membantah, karena yang lain itu sudah menjadi saksi bagi Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi nanti malaikat, Raqib dan Atid yang menjadi saksi. Coba. Maka tidak bisa manusia itu nanti dia berbohong di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau perbuatan baik akan dibalas baik. Laha ma kasabat. Allah menggunakan kalimat laha. Begitu dosa, Allah mengatakan wa 'alaiha, karena dosa ini akan ditanggung oleh orang ini tadi. Wa 'alaiha maktasabat. Rabbana, wahai Tuhan kami, la tu'akhidna, janganlah engkau siksa kami, janganlah engkau hukum kami, inna sina au akhtana, apabila kami lupa atau kami salah. Dalam hadis dikatakan kalau kita lupa, kalau kita salah itu tidak dihukum oleh Allah, memang secara umum. Tapi kenapa di sini kita mengatakan Rabbana la tu'akhidna inna sina wa akhtana? Ini kelupaannya dan kesalahannya itu karena kecerobohan kita. Kalau kelupaan dan kesalahannya itu bukan karena kecerobohan, maka diampuni oleh Allah. Banyak hal yang kita itu ceroboh. Pembantu harusnya menjaga anaknya yang ada di situ, tapi nggak dijaga. Begitu terjadi apa-apa, ceroboh dia. Kita sudah punya tanda-tanda yang jelas bahwa di situ nggak boleh begini. Nah, kita ceroboh, kita coba aja itu sekali-kali melampaui dari yang sudah ditentukan. Kita ceroboh di situ. Yang begini inilah yang kita mintakan supaya kita tidak dihukum oleh Allah, karena kita nyoba melampaui dari yang seharusnya, karena kita keluar dari ketentuan yang seharusnya. Ini yang disebut dengan kesalahan dan kelupaan yang disebabkan oleh kecerobohan kita. Banyak di dunia ini kita ceroboh, kita salah, itu banyak sekali. Nah, di situ. Kemudian Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Tuhan kami, jangan engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Bapak Ibu, kita punya beban. Kita ngerasa kadang berat, kita ngerasa kadang ringan. Maka beban itu ada bermacam-macam. Ada beban yang oleh kita terasa ringan, ada beban yang oleh kita terasa berat. Maka di antara dua beban ini, mintalah kepada Allah supaya kita diringankan. Dengan apa caranya? Biar Allah nanti yang menentukan siapa yang membantu, yaitu Allah. Sehingga kalau ada apa-apa, sebelum kita lakukan pekerjaan, kita sudah minta, ya Allah saya nanti harus begini. Kita kan nggak tahu akan terjadi apa. Kelihatannya itu ringan oleh kita, tapi ternyata kita nggak lolos. Coba lihat anak-anak kita yang lagi ujian, lihat aja, tanya kepada mereka, lagi ujian, gimana ujiannya? Gampang, bisa semua kata dia, tapi ternyata nggak lolos dia. Begitu kita tanya berikutnya, gimana ujiannya? Aduh berat sekali, kayaknya nggak bisa. Nah di situ, tapi ternyata dia lolos di situ. Jadi ada beban-beban yang sebenarnya yang mengetahui itu sesungguhnya Allah, yang menurut kita ringan, tapi ternyata kita nggak lolos, karena mungkin kita menyepelekan di situ. Yang berat, tapi justru kita dibuat lolos. Nah, kita tidak ingin yang seperti itu. Kita ingin semuanya terukur oleh kita. Maka dikatakan Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana la tuhammil Rabbana wala tuhammil ma la taqata lana bih.
Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak sanggup untuk memikulnya. Apakah ada? Ada. Biasanya yang begini ini karena kita tidak kunjung sadar. Contoh kaum Bani Israel. Mereka disuruh bertaubat kepada Allah. Taubatnya dengan apa? Mereka harus membunuh diri mereka. Karena dengan membunuh diri itu mereka baru sadar nanti bahwa itu pun tidak ada apa-apanya dengan dosa mereka. Sehingga Allah mensyariatkan taubatnya itu harus dengan membunuh diri. Ini kan berat. Lalu dirubah nanti ketika datang Rasulullah SAW, tidak harus seperti itu taubatnya. Nah di situ. Kita ini ada banyak hal yang kadang kita tidak mampu karena memang kita gampang menyepelekannya. Menyepelekan sehingga betul-betul tidak mampu kita. Yang seharusnya kita itu mampu. Maka di sini dikatakan la tuhammilna ma la taqata lana bi. Wa'fu anna. Maafkanlah kami ya Allah. Waghfir lana, ampunilah kami ya Allah. Warhamna, dan juga berilah kami rahmat ya Allah. Anta maulana, karena Engkau adalah pelindung kami. Jadi ada kesalahan-kesalahan yang harus kita minta kepada manusia, memang harus dilakukan. Tetapi kepada Allah itu kita juga bisa memintanya. Ada orang yang mungkin lama kita punya kesalahan tapi nggak kunjung ketemu, lalu kita minta kepada Allah, ya Allah semoga bisa ya, siapapun yang kita punya salah nanti bisa dipertemukan. Nah, ketemu nanti. Nah di situ yang membuat ketemu itu siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu di luar usaha kita. Maka mintalah semuanya itu kepada Allah. Kalau orang sudah minta ampunan kepada Allah, berikutnya itu orang akan mendapatkan rahmatnya Allah. Maka di sini dikatakan wa'fu anna waghfir lana warhamna. Karena Allah semuanya ngatur, anta maulana. Engkau yang berkuasa atas segala sesuatunya. Engkau yang menjadi pelindung kami. Maka nanti ada dosa yang dilakukan oleh manusia karena sulitnya ketemu dengan orang itu, Allah nanti yang menghapus dosanya itu. Tapi itu harus ada keinginan dari manusia. Fangsurna, lalu tolonglah kami ya Allah alal qaumil kafirin, atas orang-orang kafir. Kenapa disebut terakhir orang kafir? Karena dalam Al-Quran disebut bahwa yang menjadi musuh utama dari kaum muslimin itu dua. Yang pertama syaitan, yang kedua orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang yang ingkar kepada Allah ini tetap mereka punya sisi permusuhan, cuman sifat permusuhannya itu berbeda-beda tingkatannya antara satu dengan yang lainnya. Kesimpulan yang bisa kita ambil Bapak dan Ibu sekalian, pada ayat ini, pada 3 ayat yang terakhir ini, Allah yang pertama menunjukkan keluasan ilmunya, juga keluasan kekuasaannya, sehingga setiap manusia itu harus mengembalikan kepada Allah. Lalu setelah itu kita diajari oleh Rasulullah SAW untuk beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Allah, tidak membeda-bedakan antara nabi, karena semua nabi itu sebenarnya sama visi dan misinya, sama akidahnya, cuman berbeda di syariatnya saja. Lalu kita harus mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya apa yang kita lakukan itu semuanya berisi kebajikan, tidak mengandung dosa di dalamnya. Maka kita juga harus selain melakukan yang kita lakukan, kita juga harus senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan, semoga menjadi sesuatu yang bisa kita amalkan bagi kita semua, terutama 2 dari akhir surah Al-Baqarah tadi. Kalau bisa dihafal, harus dihafal, karena itu akan mencukupkan kita dari semua urusan-urusan yang ada di dunia ini. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Mari kami tutup dengan bacaan doa.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim wa sultan. Allahumma barik lana fi majlisina hadza wa barik lana fi usratina wa barik lana fi dzurriyyatina wa barik lana fi ilmina rabbana innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ij'al jam'ana jam'an mubarakan wa marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ihsanan wa ma'suma. Subhanaka Allahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.